A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Ipo yang saya hormati dan cintai karena Allah, dan seluruh mitra-mitra BP British Propolis, sudah pada minum belum pagi ini? Saya sudah minum tadi pas SMK. Minum memang beda rasanya, minum pas perut kosong. Alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan jadi wasilah ikhtiar kita untuk tetap sehat dan tetap taat. Sehat walafiat. Apa itu sehat walafiat? Sehat yang mengantarkan kita kepada taat. Saya ulang sekali lagi. Sehat walafiat adalah sebuah kondisi di mana kita diberikan Allah kesehatan yang membuat kita bertambah juga ketaatannya. Ada orang sehat bermaksiat. Nah, kita ini sehat walafiat. Sehat fisihhatin wa afiyatin. Gitu kira-kira bahasa Arabnya. Nanti untuk belajar detail bisa tanya sama guru-guru bahasa Arab yang lebih hebat ya. Saya masih baru belajar. Fisihhatin wa afiyah. Apa itu sihah wal afiyah? Sehat yang membuat kita tambah taat. Jadi ketika badan sehat, kita jadi rajin bangun malam. Ketika sehat, kita tambah suka nolong orang. Ketika kita sehat, kita suka ya mungkin miras ya, mikul beras. Ketika kita sehat, kita tambah semangat dagang, jualan. Karena kita tahu untungnya bukan untuk kita pakai untuk nolong orang. Maka teman-teman semua, mintalah kepada Allah salah satu dimensi, yaitu sihah wal afiyah. Sehat yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Nah, maka salah satunya ya ada BP. Saya nggak jualan ya, ini promosi terang-terangan gitu. Saya sudah minum, sudah pakai, alhamdulillah dengan izin Allah memang well recommended. Saya ngerasa kualitas tidur jauh lebih baik, kemudian bangun lebih awal, alhamdulillah. Jadi bisa bangun lebih awal, kemudian bisa tidur lebih nyenyak atas izin Allah. Memang semua tergantung niat ya. Saya memang salah satu yang saya minta sama Allah, ya Allah, dengan saya wasilah minum ini, bangunkan saya lebih awal, sehatkan badan saya dengan izin Allah supaya bisa beramal soleh untuk hal-hal yang Kau ridhoi. Jadi teman-teman, jangan hanya sekedar sehat. Karena kata baginda Rasulullah SAW ada dua hal yang suka dilupakan manusia atau dianggap remeh. Nah, silakan catat ya. Boleh catat, boleh enggak, karena nanti keluar di ujian. Enggak keluar di ujian. Tapi biasanya Mas Ipo suka tanya, apa dua hal yang diremehkan manusia? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah kesehatan. As-sihah. Manusia itu suka ngeremehin sehat. Apa contohnya? Ya, pas anaknya sehat, dia nggak peduli gitu loh. Pas giliran anaknya sakit, baru ditanya, mau makan apa nak? Mau makan apa sayang? Nah, gitu. Bener nggak? Nah, itu ada yang, siapa tuh? Mbak Meda ya. Itu ada anaknya di belakang kan. Nah, lagi sehat tuh nggak ditanyain. Giliran udah sakit, nanti biasanya orang-orang tua di Samudra Atlantik sana nanyain, mau makan apa nak? Mau makan apa sayang? Kapan ditanya mau makan apa? Pas sudah sakit. Udah sakit nggak ada selera. Jadi mumpung lagi sehat, kasih makan yang baik-baik. Gitu kata mama saya. Mumpung anaknya lagi sehat, mumpung fisik lagi bagus, makan yang baik-baik. Nah, teman-teman semua, sihah yang satu. Yang kedua, kata Rasulullah, yang suka diremehin manusia adalah waktu luang. Waktu luang. Jadi orang itu nggak akan punya kualitas, nggak akan punya kebaikan atau kemaslahatan ketika dia menganggap remeh dua hal ini. Satu, kesehatannya. Yang kedua, waktu luangnya. Maka sebagai muslim harus sehat. Muslim itu harus sehat, wajib sehat. Karena baginda Rasulullah, Nabi kita sangat sehat. Nah, dimensi yang bisa menyehatkan ada lahir, ada batin. Satu, ya kan? Misalnya contoh dengan madu. Ya kan? Nah, ini induknya madu, propolis. Lalu yang menyehatkan batin kita, Al-Quran, syifa, penyembuh. Nah, maka teman-teman, menjaga kesehatan itu juga sunnah. Menjaga kesehatan itu juga ibadah. Kalau diniatkan untuk fisihhatin wa afiyatin tadi. Kalau sehatnya kita tuh dipakai untuk beramal soleh. Karena ada orang sehat dipakai untuk beramal salah. Menyembah berhala, berkhianat, berzina, memakan riba, kemudian bergibah, itu kan namanya amal salah.
badannya sehat, tapi mulutnya nggak bisu, tapi dipakai untuk ngomongin orang. Matanya nggak buta, tapi dipakai untuk ngelihat aib orang lain. Telinganya nggak tuli, tapi dipakai untuk mendengar hal-hal yang diharamkan Allah. Dengar azan, tapi nggak sholat. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Nah, ini orang kurang sehat. Bener nggak? Siap-siap ya, saya bukan sabuk pengaman. Ini baru 5 menit loh saya ngomong ini. Baru 5 menit. Saya pakai stopwatch. Jadi biar tahu saya ngomong berapa menit. Jadi biar tahu berapa yang bisa bertahan lihat kamera, yang handphonenya lowbat, yang habis ini mungkin ada goncangan, saran saya siapkan sabuk pengaman. Saya nggak lama-lama. Langsung tembak to the point. Ya, tembak langsung. Kayak ngungkapin dulu lah zaman-zaman sekolah. Ngungkapin bahwasanya kita makan bakwan 2, makan bakwannya 5, bilangnya 2 gitu. Aduh, banyak banget dosa kita ya di masa lalu ya. Astagfirullahaladzim. Dah, sehat walafiat. Jadi teman-teman semua, di Muqaddimah awal ini saya pengen ngasih ide atau ngasih saran kepada semua mitra BP. Jangan pernah teman-teman berpikir, I am a regular seller. I am a regular businessman. Kalau sekedar bisnis biasa, sekedar jualan produk dan segala macam, teman-teman akan kehabisan energi. Karena mohon maaf ya, nggak perlu jadi orang Islam untuk bisa jualan. You don't need to be a Muslim to be a seller. Hanya perlu keberanian, teknik closing, dan seterusnya. Tapi kalau tadi saya buka dengan sehat walafiat, jadi teman-teman punya mindset yang berbeda. Ketika kita jualan, tanda kutip, atau ketika kita menawarkan sebuah produk yang itu punya dimensi kesehatan, tadi saya cerita, saya minum British Propolis dengan izin Allah, tidur saya jadi lebih berkualitas, lalu saya dengan izin Allah bisa bangun lebih awal, dengan tujuan untuk menyembah Allah sebagai bentuk syukur, maka tidakkah itu jadi spirit baru, strong why baru kepada kita untuk mengajak orang, oh saya ini dengan menjualkan produk ini, membuat orang bisa sehat, ketika dia sehat, dia bisa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan pahala ibadahnya ngalir buat saya. Maka kita harus ingatkan, Pak, Bapak sehat harus bermanfaat, Pak. Bapak sehat harus tambah taat, Pak. Kalau Bapak sehat justru nggak menambah ketaatan, ya rugi. Maka mau dibawa kemana hubungan kita? Ya dibawa kepada surganya Allah. Begitu loh, Bos. Sayang Bang Rizal Armada nggak gabung ya. Bentar lagi nanti kita ajak gabung di sini. Mau nggak kira-kira? Mana jempolnya? Bang Rizal Armada ya. Nanti kita ajak di sini ya. Oke, nanti saya tinggal hubungin. Insya Allah. Aman. Bang Ipo aja, Mas Ipo aja ngobungin udah selesai itu. Nggak perlu saya. Mas Ipo lebih dekat. Jadi teman-teman semua, mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa ke surga. Jadi teman-teman, you are not a regular seller, you are not a regular businessman. Teman-teman tuh bukan pedagang-pedagang biasa. Teman-teman tuh hamba-hamba pilihan Allah yang dipilih Allah untuk mengajak orang untuk hidup sehat. Life healthy and you will be happy. Hidup sehat, jadi bahagia. Hidup sehat, jadi tambah taat. Maka sihatin wa'afiatin. Jadi kalau datang ke orang bukan kayak gini tangannya. Teman-teman datang kepada customer bukan kayak gini tangannya. Tapi teman-teman datang kepada customer, datang kepada tim. I want to help you. Ini masalah mindset loh teman-teman. Misal gini, siapa? Pak Rama Eka misal gitu ya. Ini yang nampak di depan saya kan Mas Rama nih. Mas Rama, saya datang ketemu Mas Rama nih, I want to help you. Mas Rama, saya pengen Mas Rama bisa bangun tidur lebih awal. Mas Rama bisa tidur lebih nyenyak. Dan Mas Rama bisa beribadah kepada Allah. Salah satu wasilah ikhtiarnya adalah minumlah British Propolis. Promosi ya? Enggak, saya iklan terang-terangan gitu aja bilangnya. Ini contoh. Jadi teman-teman punya mindset yang sehat. Bukan cuma fisik yang sehat, tapi mindset yang sehat. Jadi kita nggak ada beban ketika datang ketemu sama orang, I want to help you. Bapak, Ibu, saya datang ini mau nolong Bapak, mau nolong jenengan, supaya jenengan bisa hidupnya sehat, bisa beribadah dengan baik, bisa bertakwa kepada Allah. Oh, ini keren. Tentu nggak semua orang juga diizinkan Allah untuk mau dan menerima apa yang tadi saya sampaikan ini.
Saya hanya ngasih tahu aja. Contoh, saya pakai produk ini, begitu dikirim sama Mas Ferry, ya kan, dapat produk ini, saya coba minum, lalu saya rasakan. Lalu saya minta sama Allah, ya Allah, salah satu hal yang saya minta, bangunkan saya, ya Allah, lebih awal dari biasanya. Bikin tidur saya berkualitas, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Di sini kan disarankan minum sebaiknya minum saat perut kosong. Saya minum pas SMK. SMK itu kan nggak ada makan apa-apa, nggak ada minum apa-apa. Saya minum di situ. Alhamdulillah dengan izin Allah terasa lebih baik. Nah, teman-teman, tidakkah ini sebuah berita bahagia dan kita bisa rubah mindset? Kita nggak minta-minta sama orang. Jadi kalau kayak bahasa saya ketika saya ngisi di gubernur itu kemarin dengan di hadapan wakil gubernur, bupati dan lain-lain, Pak, saya bilang amalan bupati itu saya bilang bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa sunnah, bukan tahajud, itu mah amalan orang Islam, saya bilang. Amalan pejabat itu tanda tangan, saya bilang, tekeng. Tanda tangan Bapak bisa mengantarkan Bapak ke surga, bupati bisa masuk surga, gubernur bisa masuk surga, wali kota bisa masuk surga dengan tanda tangannya. Tapi saya bilang kalau Bapak salah tanda tangan, Bapak juga bisa masuk neraka. Saya ngomong gitu di depan mereka. Lalu saya bilang, saya sih nggak nakut-nakutin, Pak. Cuma ngasih tahu aja. Nah, sama seperti saya ngasih tahu antum semua. Antum mau jadi regular seller, mau jadi regular customer, mau jadi regular businessman, atau antum mau jadi pengusaha yang berbeda. Datanglah dengan mindset yang baik, mindset yang sehat. I want to help you. I want to help you. Coba tulis di kolom chat semuanya. Yuk, semuanya. I want to help you. Yuk. Jadi apa mindset kita? I want to help you. 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 Datanglah kepada pelanggan dengan mental saya ingin menolong Anda. Jadi mau dibawa kemana? Ketika kita mindsetnya adalah I want to help you, maka orang yang customer kita ini kita tidak akan eksploitasi dia. Tapi kita akan bantu dia, Pak. Dengan Bapak sehat nanti, Pak. Mudah-mudahan Bapak juga taat kepada Allah, Pak. Nah, disitulah dakwah kita. Kenapa teman-teman? Saya sudah bikin riset. Salah satu, mungkin ada Mas Ipo nanti juga bisa ditekankan lagi Mas Ipo. Salah satu pintu gerbang Mas Ipo yang membuat orang itu masuk ke pintu musyrik, pintu syirik, datang ke dukun, bahkan murtad, na'udzubillah min dzalik, adalah pintu penyakit. Buku saya miskin menulis 3 hutang itu banyak banget orang tanda kutip ya yang hampir masuk kepada zona maksiat, zona syirik, zona murtad itu gara-gara sakit. Datang ke dukun tapi casingnya kayak ustadz, katanya ruqyah ternyata itu klinik dan seterusnya. Maka teman-teman datang ini untuk menolong sesama. Menolong orang, bukan hanya sekedar jualan, Bos. Ini nyelamatin akidah. Kalau badannya sehat, maka dia akan taat kepada Allah. Bilang, Pak, segala sesuatu tergantung niat. Ini ikhtiar aja, Pak. Ini bagian dari ikhtiar. Jadi teman-teman datang tuh sebagai helper. Datang bukan sebagai taker, tapi giver. Plus teman-teman doain. Ibu sehat ya, Bu ya. Panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan Ibu dikasih kesembuhan, bisa kumpul dengan keluarga. I want to help you. So, what is the next? Ternyata teman-teman, di balik I want to help you nanti, intan suruh yansurukum, wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita nolong orang lain, Allah akan tolong kita. Ketika kita bantu membahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kita. Ketika kita sembuhkan jadi wasilah kesembuhan orang lain, Allah akan sembuhkan dan sehatkan kita. Menarik nggak kira-kira? Mana jempolnya? Jadi selain badan sehat, harus punya mindset yang sehat. Jadi apa mindset yang sehat tadi? I want to help you. Jadi kita nggak tahu, belilah Pak, tolonglah Pak. Ini bagus banget Pak, Ustaz Lukman aja udah gabung Pak. Ustaz Abdul Somad udah gabung. Ini penjual apa perampok? Orang tuh nggak suka dijualin. Antum jangan paksa orang untuk jualan, untuk beli. Antum cerita aja. Nah, video saya tadi tinggal dipotong ya, ceritain. Saya siap kasih testimoni. Oh, yang otak-otaknya seller-seller ini kan langsung, waduh, potong video Ustaz Lukman. Ambil aja, sebarin, nggak ada masalah. Oke ya, 30.000 botol ya, siap ya.
Gaspol ya. Ini mak-mak kayaknya udah nggak sabar pengen off nih. Ustaz udah selesai lah tausiahnya, cukup itu aja modal saya mau jualan nih. Dasar mak-mak. Makanya bajunya hijau kata Mas Ipo tadi. Langsung hijau katanya. Memang materi saya hari ini materi hijau. Jadi mau dibawa kemana hubungan kita? Jawabannya mau dibawa ke surga. Bawa ke surga teman-teman. Jadi orang yang beli, orang yang bermitra, orang yang ada dalam circle antum diajak semuanya ke surga. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Jadi sehat dan afiat itu sehat dan taat. Nah, sekarang seandainya ini poin 1. Oke, clear ya? 15 menit ini poin 1. Next poin adalah teman-teman semua, di sini yang akan mati atau yang pasti mati berapa orang? Ada nggak di sini? Siapa yang pasti mati? Mana? Mati semua? Yang jual 2 botol mati, yang jual 30.000 botol mati. Ya. Deal ya? Mati semua kita? Pernah dengar kata-kata passive income nggak? Pernah dengar nggak? What do you know? Apa yang teman-teman tahu? Selama ini passive income tuh investasi, ya kan? Beli tanah, beli ruko, kemudian biarkan bisnisnya berjalan, ownernya jalan-jalan, gitu kan? Bener nggak? Ya. Saya tidak bilang salah, tapi saya mau ngasih tahu hari ini, boleh setuju, boleh enggak, itu yang diajarin sama orang nggak keren. Menurut saya B aja. B aja. Apa B aja, Ustadz? Biasa aja. Kalau kata orang Melayu gitu. Izin ya Mas Ipo pakai bahasa Melayu Pontianak. Biasa aja. Atau kalau yang sekarang lagi viral, biasalah. Nah, gitu. Tahu nggak? Passive income, kita harus punya ruko, kita harus punya ini, biarkan uang bekerja untuk kita, dan segala macam. Gitu doktrinnya kan? Nih yang alumni seminar motivasi mana? Ayo, angkat tangannya. Yang keseringan dengerin coach-coach. Entah coach-coach Hotahir, entah coach-coach Hotahu, nggak tahu saya. Mana? Teman-teman, di 15 menit yang kedua saya pengen sampaikan tentang the real passive income. Apa? The real passive income. Lagi mati. Berapa orang yang mati? Berapa orang? Pasti mati atau mungkin mati? Pasti mati. Pasti? Cantik mati, ganteng mati. XL mati, XXL mati. M juga mati. Maksudnya ukuran bajunya. Yang punya ukuran baju M, L, XL, ya kan? Itu mati semua. Semua mati. Kita semua pasti mati. Sekarang teman-teman, apa itu the real passive income? Kita tarik dulu garis lurusnya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling cerdas adalah, siapa orang yang paling cerdas? 2 ciri-cirinya. 1, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menuju kematian. Yes, yuk, kopi. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menuju kematian. Itu dulu. Ini bukan kata-kata saya. Quotes-nya dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menuju kematian. Jadi itu cerdas versi Rasulullah, bukan yang IPK 4, bukan yang doktor, bukan yang titelnya macam-macam sampai panjang-panjang gitu dia pusing sendiri sama titelnya.
Siapakah orang yang paling cerdas? Silakan di copy paste dulu, copy paste dulu, copy paste dulu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapan menuju kematian. Udah clear? Nah, copy paste dulu, masih ada waktu kita. Udah? Harapan saya kenapa di copy paste supaya teman-teman bisa juga ingat nanti copy paste ke handphonenya. Mumpung belum close nih chatnya, pindahin ke WhatsApp atau pindahin ke grup. Di copy, kan bisa di copy tuh Zoom-nya, di copy pindahin ke WA, pindahin ke grup, pindahin ke timnya. Ini quotes by Rasulullah, jadi bukan kata-kata saya. Nah teman-teman, tolong jawab 3 pertanyaan saya. Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. 1 pertanyaan 1 juta. Oke? Ada 3 pertanyaan. Bisa jawab 1 juta ya. 1 pertanyaannya. Siap nggak nih? Siap-siap. Mana suaranya? Bolehlah buka mic, bolehlah. Nanti. Ya. Ini ngelanggar SOP kayaknya. Udah atau pakai chat ya nanti jawabnya. Pertanyaan saya yang pertama, tolong jawab. Kalau bisa jawab 1 juta. Kapan matinya? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan di kolom chat. Kapan matinya? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab 1 juta. Loh, kok pada nggak tahu? Katanya di BP banyak orang pintar-pintar. Oke, mungkin pertanyaan kedua bisa jawab. Pertanyaan kedua. Di mana matinya? Pertanyaan kedua. Naik jadi 2 juta karena 1 juta pertama ini. Ayo. Allah alam bisawab, tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Oke, pertanyaan ketiga, jadi 3 juta sekarang nilainya. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana matinya? Ayo, ada yang bisa jawab? 3 juta loh, bisa jawab. 1 pertanyaan nilainya 3 juta. Oh, ternyata rahasia Allah, hanya Allah yang tahu rahasia Allah. Lah kok pede? Udah tahu nggak bisa jawab 3-tiganya, kapan matinya, di mana matinya, bagaimana matinya, nggak bisa jawab, kok masih santai? Tadi pagi saya bahas di SMK. Pergi ke mall, mendadak sultan. Pergi ke masjid, mendadak jadi mustahik. Ini bukan orang BP ya, orang yang di Samudra Atlantik tuh loh. Pergi ke mall, pergi ke pusat perbelanjaan tuh, mendadak jadi sultan. Semuanya murah banget gitu lah. Giliran ke masjid 100.000 aja minta kembalian sama pengurus masjid. Pak, saya tadi salah masukin duit. Giliran suruh nyumbang, beli handphone iPhone 12, keluaran terbaru. Giliran sapi belah 7. Astagfirullahaladzim. Coba diulang. Pegang kepalanya semuanya. Giliran handphone iPhone 12. Murah banget. Giliran sapi kurban yang setahun sekali, belah 7 sapinya. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Saya kenal orangnya. Kenal nggak orangnya? Beli motor, beli mobil ratus-ratus juta, beli tas misalnya gitu ya. Ini saya nggak cerita orang BP. Kata Mas Ipo kan orang BP nggak ada yang kayak gitu. Orang BP itu semuanya soleh-soleh semuanya insya Allah ya. Yang saya cerita ini di Samudra Atlantik. Beli sepeda, Brompton, mobil ratus-ratus juta. Giliran kurban, mendadak miskin. Jadi mustahik semua. Minta daging dong, minta kaki dong. Pegang kepalanya lagi. Astagfirullahaladzim. Kok saya semakin kenal ya sama orangnya gitu lah. Kenal nggak sama orangnya? Coba jempolnya mana jempolnya? Kenal nggak? Kenal. Kalau ngacungin jempol berarti antum kenal orangnya. Kenal? Nah, teman-teman, the real passive income yang saya pengen sampaikan adalah 3 kata Rasulullah. 1, udah pada tahu antum ini, sodakoh jariyah. 2, nah ini saya bahasa Arab yang benar ya, ilmu yang diambil manfaat darinya. Bukan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaat dari. Ilmun yuntafa'u bihi. Begitu hadisnya. 3, anak soleh, waladun soleh yad'ulahu.
yang mendoakannya. Teman-teman, kata-kata walad itu artinya bukan anak kandung. Waladun itu artinya anak. Dan saya sudah tanya sama guru saya, bisa juga diartikan mahasiswa, member, karyawan, mungkin santri-santri yang pernah kita support, dan seterusnya. Maka the real passive income, kalau ditanya, Ustadz mau dibawa kemana? Bawa ke surga. Ayo copy paste dulu. This is the real passive income. Passive income yang sesungguhnya adalah sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaat darinya, anak soleh yang mendoakannya. Kalau teman-teman mau real passive income, maka setiap tujuan kehidupan harus mengarah pada 3 hal itu. Kalau ada 3 poin itu, gaspol. Kalau kata anak motor tuh gitu. Kalau nggak ada yang 3 itu, jangan teman-teman. Jangan dipakai. Itu bohong aja kamu kamuflase. Bohong itu dunia. Kalau mau real passive income, the real passive income itu adalah yang 3 tadi. Yang bilang siapa ini? Rasulullah, bukan Luqman. Jadi quotes-quotes tadi saya ambil dari pesannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Coba diulang. Usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Yo, copy paste lagi. Enak kan ini? Boleh nyontek, boleh copy paste. Kok di kuliah kan nggak boleh copy paste. Di sini boleh copy paste, wajib malah. Beruntungnya jadi mitra BP ini. Usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Usia boleh terputus, pahala mengalir terus. Yuk. Jadi teman-teman, inilah the real passive income. Terakhir dari saya, sekarang apa action plan-nya Ustadz? Di mana kita mau meletakkan the real passive income? Kemarin saya diskusi sama Mas Ipo, antum boleh ikut, boleh enggak, very good, very fine, terserah, alan wasalan. Saya menemukan satu sosok, saya menemukan satu tempat investasi terbaik untuk kita bisa dapat 3-tiganya. Mau enggak? Ayo, siapa yang mau? Berapa? Mau enggak? Mau enggak passive income? Di mana ngeletakkannya? Kepada siapa? Mau enggak? Angkat tangan dulu. Oke. Kemarin ngobrol panjang sama Mas Ipo Santosa, saya bilang sama Mas Ipo, kita punya tempat untuk kita investasi. Kemana mereka ini teman-teman? Kita akan letakkan investasi itu kepada guru ngaji kampung. Why? Kenapa guru ngaji kampung, Ustadz? Ini orang-orang yang nggak terkenal di dunia, insya Allah terkenal di langitnya Allah. Nggak terkenal di dunia, terkenal di langitnya Allah. Kenapa guru ngaji kampung ini? Disitulah kita meletakkan investasi kita. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Harta kita jadikan energi buat mereka mengajar. Karena mereka selama ini nggak pernah ngangkat tangan. Terus ilmu yang mereka ajarkan kepada murid-murid, karena energinya sumbernya dari kita, mereka juga insya Allah akan bisa diambil manfaatnya, dan itu mengalir pahala kebaikan untuk kita. Anak murid yang diajar beliau di kampung-kampung itu, insya Allah juga akan jadi anak soleh yang mendoakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Inilah the real passive income yang sedang saya tawarkan kepada kawan-kawan. Mungkin di mata ahlu dunia ini nggak menarik, tapi di mata ahlul akhirah, orang-orang yang fokusnya pada akhirat, ini akan menjadi sesuatu yang keren, menjadi sesuatu yang menarik. Teman-teman, itu dulu untuk mukadimah hari ini. 28 menit saya ngomong. Berkah selalu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, semoga Allah izinkan kita bisa jalan bareng-bareng untuk memuliakan, melayani, dan membahagiakan para guru ngaji kampung di seluruh Indonesia dengan izin Allah. Allahu Akbar.